Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Alhamdulillah, embun pagi kali ini Rabu jam 7 sampai insya Allah sampai jam 8 kita akan menemani, akan kembali hadir, dan kali ini akan mencoba membawakan masih dengan tema yang sama, rahmat Allah, karena dengan rahmat Allah kita menjadi lebih banyak bersyukur ya. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita telah hadir guru kita semua yang siap memberikan tausiah, yang siap memberikan ilmunya bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari ini semua. Silakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terus mengalir kepada teladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sampai jam 8 ke depan kami dengan Pak Agung bisa menemani pecinta embun pagi ya. Kita akan melanjutkan yang kemarin ya. Masih pintu rahmat. Dalam surat Al-A'raf ayat 56, adalah inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat pada orang yang berbuat baik. Banyaklah berbuat baik. Kalau ini dapat rahmat Allah, banyak berbuat baik. Jangan bosan berbuat baik dalam bentuk apapun. Di rumah berbuat baik, di tempat kerja berbuat baik, di perjalanan berbuat baik. Naik angkot banyak berbuat baik. Naik delman bisa berbuat baik. Naik beca bisa berbuat baik. Pergi ke pasar bisa berbuat baik, karena kebaikan itu sangat banyak. At-turuqu ilallah ka'adadi anfasil khalqi. Jalan menuju Allah sangat banyak sebanyak napas makhluknya. Jalan menuju rahmat Allah sangat banyak sebanyak napas makhluknya. Nah, cuma jadi masalah kebaikan yang mana? Seluruh kebaikan. Seluruh kebaikan. Jangan kau anggap enteng walaupun hanya menyingkirkan diri di jalan. Nah, katanya tingkatan iman itu adalah yang paling tinggi kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendah itu watumitul ajani tarik, menyingkirkan diri di jalan. Nah, itu termasuk berbuat baik. Cuma kebaikan yang mana yang bisa mendatangkan rahmat Allah itu? Satu yang ikhlas. Nah, ikhlas itu ikhlas ya. Al-ikhlasu sirrun min sirri. Ikhlas itu rahasia dari rahasiaku. Jadi kalau orang ikhlas itu hanya dirinya dengan Allah yang tahu. Dalam hadis qudsi. Makanya orang yang ikhlas, katanya, siapa yang ikhlas, setan lepas. Siapa yang ikhlas, persoalan sulit lepas. Siapa yang ikhlas, yang asalnya begitu menggunung masalah akan hilang dengan sendirinya. Karena orang ikhlas itu telah memasuki dunia Tuhannya. Nah, yang itu yang pertama. Makanya ada yang nyuruh, tidak ada yang nyuruh. Kalau berbuat baik terus lakukan. Karena ternyata disitulah ada rahmat Allah. Saya pernah Pak Agung ya, ketika haji waktu itu saya lihat ada orang yang lihat ke Ka'bah itu nangis terus. Kata guru saya, kalau ada yang nangis di Mekah, katanya dampingi. Jangan-jangan Allah menguji kedermawanmu. Karena dia mungkin kecopetan atau apa ya. Walaupun saya nggak banyak uang ya, waktu itu cuma ada real beberapa. Dekatnya ternyata hafal saya. Ustaz Damang kata dengan khas bahasa Sunda, belakang sih. Dimana kawin Telemang katanya. Kenapa nangis? Ya jadi cerita ya, saya itu Masya Allah Pak Ustadz, nangis saya campur. Ya bahagia, ya nggak nyangka, ya ta'ajub, ya kagum gitu ya. Kebesaran Allah, dan yang sangat penting, betul-betul sehari dapat rahmat Allah. Ya cerita, di saya rumah belum punya, motor pun belum lunas katanya. Satu saat bawa motor dengan istrinya ke tempat kontrakan. Begitu mau masuk ada pohon pisang yang mengalir jalan ya bonggo ini. Kemudian di hatinya merenung terus, gimana kalau udah ngelewat. Ya ternyata orang yang baik itu akan terganggu pikirannya bila sesuatu yang menghalangi orang lain. Tafakkaru fi sa'atin khairun min ibadati lailatin. Tafakkur sesaat untuk membantu orang lain lebih baik daripada ibadah semalam suntuk. Itu hadis Nabi itu. Lebih baik dari tahajud. Menung, hanya masukkan istri, balik lagi. Izin mah ya kita ke sana dulu. Ada apa Pak katanya? Ada, kita betulnya pohon pisang. Nah, sebelum nyampe ada lampu nyorot, ternyata
ada mobil terhalang pohon pisang itu. Kemudian saya kepinggirkan katanya. Dari pintu mobil itu ada yang nongol katanya. Nuhun katanya. Makasih katanya. Rupanya bapak ini di kakinya itu, di pahanya ada ibu yang sedang tidur. Kalau saya bangun, ini ibu saya terganggu. Saya khawatir dosa, mengganggu nyenyaknya tidur orang tua. Dan ini Masya Allah, ini orang soleh. Karena mengganggu orang tua itu termasuk dosa besar. Dalam hadis itu, al-diyatul walidain a'dham indallah min naqsil ka'bati wal baitil ma'muri khamsa asrata marrah. Menyakiti orang tua itu lebih besar dibandingkan 15 kali menghancurkan Baitul Ma'mur dan Ka'bah. Ya Allah. Besar sekali itu. Dan pasti dia memindahkan pohon pisang itu karena kebaikan dia juga sama ibunya. Hanya ada yang bantu kan? Kasih katanya. Langsung catat nama saya. Beberapa hari dia nyari saya. Ya, akhirnya ketemu. Rupanya apa yang terjadi? Ibunya bersama anak-anaknya itu kan udunan. Ibunya akan bawa ke Singapura untuk berobat karena penyakitnya cukup parah. Walau alam bisawab, Allah yang maha tahu. Tiba-tiba tidak jadi. Dia najar supaya tidak hilang pahala katanya. Biaya berobat untuk ibunya ke Singapura akan digunakan untuk ongkos haji seorang. Musyawarah keluarga, usul ini langsung saya usulkan. Saya kemarin tertolong dengan seorang yang memindahkan pohon pisang ini. Dia tulus, tidak ada yang nyuruh, tidak ada yang ngasih upah, dia pindahkan. Rupanya ini milikmu katanya. Jadi Ustaz, saya berangkat haji gara-gara memindahkan pohon pisang. Luar biasa. Dan ini betul-betul rahmat Allah. Itu yang dalam hadis, kurangi beban orang lain, pasti Allah akan mengurangi beban. Bantu orang lain, pasti Allah akan membantu. Hilangkan kesusahan orang lain, pasti dengan rahmat Allah akan hilang kesusahan kita. Ini yang dimaksud, inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat pada orang yang berbuat baik. Apapun kebaikannya, yang penting ikhlas. Apa itu ikhlas? Al-ikhlasu sirrun min sirri. Ikhlas itu rahasia dari rahasia itu. Hanya Allah yang tahu. Di rumah ibu ikhlas. Jadi masak bukan karena Allah, tapi bukan karena suami, karena Allah. Insya Allah suami kenyang, pahala besar. Nah kalau tidak ikhlas, suami kenyang kita tidak dapat pahala. Berdakwah, ngajar, harus tulus ikhlas. Bukan lihat anak, bukan lihat anak didik, tapi keridhaan Allah. Makanya Nabi SAW ketika bicara ikhlas, Rasul sering dilempari Pak Agung ya, dilempari, diludahi kalau ke masjid itu. Tapi ternyata ketika yang meludahi tidak ada, apa yang terjadi? Rasul tuh nengok ya. Coba, bawa makanan, bawa obat, bawa dokter, didoakan sampai sembuh. Jadi kalau lihat Allah, bukan lihat objek. Kalau bicara sakit. Tapi kenapa? Karena ikhlas, yang dilihat adalah keridhaan Allah. Sama orang itu nanya, siapa engkau itu? Saya Muhammad yang sering kau ludahi. Kenapa tidak membalas kejahatan saya? Ini orang ikhlas nih. Kata Nabi, inni lam ubas la'anan. Aku diutus ke dunia bukan untuk mengibarkan permusuhan. Innama bu'istu rahmatan. Aku diutus ke dunia untuk mengibarkan kasih sayang. Allah Akbar. Dan orang ini masuk Islam. Ya Allah. Mari kita jangan lihat objek, tapi lihat keridhaan Allah. Lagi marah sama suami, tetap bikin makanan. Yang dilihat bukan suami, tapi keridhaan Allah. Akbar. Tetap santun, tetap ramah. Diulah keramok der gula dijadikan uyah. Tetap pasti. Karena setan itu sangat senang kepada orang yang ria. Makanya ketika kita ikhlas, seluruh godaan setan akan lepas. Ketika kita ikhlas, seluruh kesusahan akan lepas. Berarti orang yang ikhlas itu yang dalam hadis, seluruh umat Muhammad aku goda, kata setan, kecuali hamba-hambamu umatmu yang ikhlas. Wah ini luar biasa. Pijami syaitan. Bila orang itu ikhlas, setan itu stres. Kalau sudah stres terus, ya, stop, maut, segala macam. Jadi kalau kita terasa, kok salat saya nggak terasa hampa, zikir terasa hampa, kemungkinan besar kurang ikhlas. Sudah berzikir, sudah berbuat baik, kenapa setan masih menggoda terus? Jangan-jangan kita tidak ikhlas. Makanya Nabi mengatakan, umatku akan tergoda oleh setan, kecuali yang ikhlas. Itu amalan yang mendatangkan rahmat. Tadi kalau misalkan ada seseorang yang mengatakan kan ikhlas itu sulit, tapi nanti kita akan coba bahas tadi. Baik pemirsa Bandung TV, sebelum kita bahas tentang ini luar biasa ini, saya pun sampai agak merinding ini.
Kita lihat dulu beberapa tayangan yang berikutnya, silakan. Baik, pemirsa Bandung TV, kembali lagi di Embun Pagi Islam Memberi Solusi. Bandung TV masih ada line interaktif ya di 022-7214-214 atau di nomornya Pak Ustadz 081-2211-6740. Kita akan lanjut kembali di tema bahasan tentang rahmat Allah. Tapi tadi menarik tadi ya tentang ada kan buat melakukan ikhlas itu memang tidak mudah tadi ya. Ada beberapa tahapan-tahapan kemudian sampai ada evolusi buat sampai kepada ikhlas itu tadi. Coba tadi gimana tadi? Ya, untuk mencapai ikhlas itu disebutkan at-tajrid fil ikhlas ya. Evolusi menuju ikhlas. Bertahap gitu ya. Oke. Umpamanya sholat ya. Ada anak yang sholat takut sama orang tua. Keun weh. Nanti lama-lama kesadaran sendiri. Ya. Awalnya dibangunin proses itu. Lama-lama bangun sendiri. Makanya ada hadis afdalul kasab amal rajuli biadihi. Sebaik-baik amal adalah amal seorang dengan kesadaran sendiri. Ya, orang ikhlas itu sadar. Ini kebutuhan. Jadi dia kalau dia sholat bukan hanya kewajiban, tapi kebutuhan. Makanya katanya ada Islam padati, ada Islam japati, ada Islam sejati katanya. Kalau Islam padati itu ngangkut aja terus. Tidak pernah dia memberi orang. Kan padati itu ya, delman tuh. Ngangkut muatan terus. Sudah penuh masih aja bisa. Nah, itu tapi tidak pernah memberi sama orang. Jadi dia dalam Islamnya mencari kehidupan, tapi tidak pernah menghidupkan Islam. Allahu Akbar. Itu padati katanya. Ya. Ada juga Islam japati, itu sama. Islam japati itu kalau dikasih makanan beri pada ngaji. Karena ngudag makanan. Nah, itu japati ya. Jangan diharap japati datang tanpa makanan. Nah, yang bagus itu Islam sejati. Nah, ada makanan, tidak ada makanan, ada muatan, tidak ada muatan, tetap pergi. Dan itu butuh proses cukup lama. Luar biasa. Makanya boleh jadi awalnya padati itu ya, awalnya japati, tapi lama-lama menuju sejati. Makanya keun disebut cerewet, disebut radio butut, nyuruh itu terus saja dakwah. Karena dakwah itu tidak boleh bosan. Hanya kematian yang membatasi dakwah. Hanya kematian yang mengajak kepada kebaikan. Berhenti, meninggal udah berhenti. Ad-dalu alal khair kafailih. Mengajak kepada kebaikan sama dengan mengerjakan kebaikan itu. Hanya rata-rata ada yang ikhlasnya itu usia 50 ke atas. Ada yang ikhlasnya itu setelah pensiunnya atasan. Karena ada yang awalnya takut sama atasan ya. Setelah pensiun atasan, nasihatnya kedengaran, ulah pokok sholat, ulah baru, saya baru tahu katanya. Kenapa Kang? Saya berharga sekali atasan, sekarang udah meninggal. Kenapa? Saya selalu dinas dengan beliau. Dan saya ingatkan, saya awalnya terus terang sholat karena atasan saya. Setelah pensiun beliau wafat, baru ingat terus. Dan Alhamdulillah, gara-gara sholat saya selamat. Jadi, rupanya dia mau pergi ke suatu tempat, kan ada rest area, waktu sholat dia sholat. Dan ternyata pas lewat ke situ ada mobil berbalik, tabrakan, percis itu lamanya waktu sholat. Oh ya Allah. Jadi dihitung itu jam berapa masuk wudhu, dirambah sholat, selesai, nah itu percis waktu sholat itu. Mungkin kalau saya lewat, Pak Ustadz, ceritanya lain. Itu yang disebut dengan rahmat Allah yang lam taruha, di luar jangkauan akal. Karena kalau sudah ikhlas itu memasuki dunia Tuhan ya. Sudah masuk ke dunia Allah. Kalau Allah sudah ikut dalam diri kita, wa ma romaita iz romaita walakin Allah roma. Bukan dia yang memanah, tapi Allah yang memanah. Bukan dia yang bicara, tapi Allah yang bicara. Ketika dia melempar, bukan dia yang melempar, tapi Allah yang melempar. Itu saking bersatunya dengan zat Allah. Dan pintunya adalah ikhlas. Ya, kalau ikhlas itu tenang gitu ya. Di saat orang rame menjilat atasan, punten nginjak ke bawah gitu ya. Itu orang ikhlas itu nggak berlaku. Ngapain sih terlalu ambisi berlebihan? Karena dihina tidak dihina, amal jalan. Karena dihina pun tidak akan hina. Tidak dihina pun dia tetap jalan. Dikasih upah, tidak dikasih upah tetap jalan. Dan orang-orang yang ikhlas itu konon kabarnya dia sudah memasuki dunia kenabian. Kalau meninggal dunia, laki Allah, dia akan berjumpa dengan Allah.
walam yakun bainahu wa bainan nabiyina illa darajatun nubuwah. Tidak ada perbedaan dengan dia dengan para nabi kecuali 1 derajat. Ya Allah. Dan itu Masya Allah ya. Kenapa Siti Khadijah ketika kan sepertiga Mekah itu punya Siti Khadijah. Allahu Akbar. Ya luar biasa itu. Sepertiga ya. Sepertiga Mekah. Dan kuncinya saja katanya gudangnya itu 60 unta ya. Allah. Habis semuanya. Sampai Nabi SAW tuh pulang, biasanya ada asap kan. Nah, tidak ada asap, berarti tidak masak. Nah, lagi nangis, kemudian Rasul meluk, pertanyaan saya mungkin ya, sebagai kenapa nangis? Apa hartamu yang aku habiskan untuk syiar Islam? Seterusnya lihat langsung, demi Allah katanya. Saya menangis bukan karena itu, tapi saya menangis karena ingin berkorban lebih daripada itu. Ya Allah. Dan Rasul langsung melihatkan telapak tangan, tergambar 11 wanita yang ahli surga. Salah satunya tercantum Siti Khadijah. Makanya Siti Khadijah adalah wanita yang salihah, yang kata Nabi, as-sakhiyyu qaribu minallah. Dermawan itu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi makin banyak harta kita, makin banyak kesempatan berbuat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya seluruh manusia akan tenggelam, akan merugi, kecuali yang berilmu. Yang berilmu akan rugi, kecuali yang mengamalkan ilmu. Yang mengamalkan ilmu pun sama, akan merugi, kecuali yang ikhlas. Makanya balighu anni walau ayatan itu, sampaikan daripada walaupun hanya 1 ayat. Tapi jangan lupa harus ikhlas. Bukan ingin dipuji, bukan ingin disanjung, bukan ingin dipiralkan dan sebagainya. Kita terus ikhlas. Itu ngalir terus. Nanti rahmat Allah dengan sini akan datang. Ya, saya temukan ya di satu pelosok itu, Majalengka ke dalam itu, ya maklumlah, sendalnya sudah pada miring, kopiahnya miring, baju juga pada lusuh ya. Tapi kata Pak Lurahnya, ini orang ini katanya yang mempelopori tahajud di kampung ini. Ya Allah. Dan sejak itulah katanya kampung itu dimakmur. Ya, saya ingat di kampung itu ada kampung As'ari di Madinah itu. Setiap orang yang pindah ke situ itu untung semua. Yang sakit jadi sembuh. Tidak ada ekonomi, jadi ada ekonominya. Yang asalnya anaknya nakal jadi baik. Tapi semua kampung itu nggak tahu apa penyebab kampung itu beruntung. Satu saat tokoh masyarakat ini meninggal dunia. Pas dimandikan, ini pundaknya lecet. Muncullah fitnah. Ini lecet pundaknya karena dosanya. Nah, itu pentingnya yang ngurus jenazah itu orang-orang yang bisa dipercaya. Tidak boleh disebarkan kan. Salah satu yang ditutup aib itu dan kita harus tutup adalah orang-orang yang sudah wafat. Sampai anak itu ngeram di kamar. Wallah katanya, demi Allah saya tidak akan keluar dari kamar ini sebelum tahu apa penyebab lecet bapak saya pundaknya itu. Hanya Jibril datang. Ternyata ayahnya kalau malam hari di tengah malam dia tutup wajahnya, kemudian dia bawa karung berisi roti, dikasihkan ke tiap rumah. Jadi yang memberi roti tidak tahu, yang diberi juga tidak tahu. Dan sejak itulah kampung itu dimakmur. Kemudian setelah itu, pas meninggal dunia, tidak ada yang melanjutkan. Kampung jadi miskin. Jadi benar-benar jadi rubah aja tadi. Jadi rubah. Jadi karena tidak ada yang melanjutkan. Makanya orang yang baik kalau meninggal dunia tidak usah khawatir. Yang dikhawatirkan itu apa ada nggak komunitas yang melanjutkan kebaikan itu. Ya. Itu yang sangat penting. Dalam ada sindiran Al-Quran. Wala takunu kalatina godatku jelam mimba dikuah angkasan. Jangan seperti orang yang memintal benang setelah kuat pintarnya ceraikan kembali. Sudah berjuang para pahlawan, tinggal ngesian. Malah dudar korupsi itu kan dulu Masya Allah. Tidak menghargai keringat orang lain. Itu Pak Agung ya. Jadi kalau rezeki ini makin lama makin sulit, kemungkinan keikhlasan kita dipertanyakan. Allahu Akbar. Karena orang ikhlas itu pasti akan mendatangkan rezeki. Karena dia sudah bersatu dengan Tuhannya kan. Pasti kalau Allah sudah bersatu dengan dirinya, bukan mencari rezeki, tapi datang rezeki dengan sendirinya. Wallahu alam dengan cara apapun. Ya. Allah yang tahu. Makanya berbuat baiklah, tapi jangan sampai lupa ada syarat supaya datang rahmat Allah, yaitu tulus ikhlas. Gitu. Pemirsa Bandung TV, luar biasa ini. Kali ini kita membahas tema yang sangat dalam gitu ya, yang sangat memang sehari-hari kita dimanapun, apalagi akhir-akhir ini kita diguncangkan dengan berbagai berita media sosial yang cukup padat informasi tadi ya. Kalau kita tidak mencermati secara pelan-pelan, secara
ini kita bisa kemakan tadi, Iya, kita Bang, bisa terpengaruh. kemakan dan kita akan terpengaruh. Kita lihat lagi tadi ya, Oke. cuman baik pemirsa di rumah, sebelum kita lanjut lagi kita lihat dulu beberapa tayangan berikut ini, silakan. Baik pemirsa Bandung TV, kembali lagi di Embun Pagi Islam Memberi Solusi. Masih bisa interaktif di line kami ya di 0227214214 atau di 081221166740. Dengan bahasan tema ikhlas ini, katanya kan orang ikhlas itu rezekinya tak terbatas katanya kan. Iya, betul. Apa yang membuat kita sehingga menjadi ngelakuin sesuatu tuh apa tanpa ada tanpa ada tekanan dari orang-orang, sehingga kita menjadi lebih legowo, menjadi lebih ini. Tadi gimana caranya? Pertama, yakini bahwa kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Oke. Suami itu milik Allah, maka hormatilah suami karena Allah. Istri milik Allah, sayangi istri karena Allah. Anak titipan dari Allah, maka sayangilah anak karena Allah. Yang salah itu menganggap suami milik saya. Nah, itu ya. Oke. Istri milik saya. Ujungnya pas meninggal dunia tuh dia, orang sudah bilang kaedanan ya. Bahwa itu titipan dari Allah. Yeah. Salat milik Allah. Karena itulah salatlah karena Allah. Jangan salat karena suami. Oke. Kalau salat karena suami berarti salat nganggap milik suami. Ayam mertua salat, berarti nganggap salat milik mertua. Itu yang keliru itu. Dia telah menganggap bahwa apa yang dia diberikan oleh Allah itu milik manusia. Itu yang keliru. Dan itu awal bencana. Awal bencana itu karena menganggap saya yang bekerja kok. Kesananya orang yang tidak ikhlas itu banyaknya apa? Kikir. Karena merasa ini hasil keringat saya, hasil karya saya. Orang ikhlas itu tenang aja, dihargai tidak dihargai tenang aja, karena Allah yang dilihat. Makanya orang kikir itu berawal dari ketidakikhlasan dalam beramal. Dan itu termasuk tahlikuddin ya. Perusak agama itu. Oh, Jadi bahkan perusak lagi tadi. Perusak, tahlikuddin, penghancur, perusak agama itu satu orang Islam yang al-bakhil. Kikir. Dan orang kikir itu tidak disenangi oleh orang kikir juga. Orang medit mah terpikir rasa kuno medit ge. Karena dia akan ditinggalkan orang lain. Bahkan kesananya orang yang menganggap itu milik manusia, ujungnya dia beramal melihat manusia. Ada orang beramal, tidak ada orang tidak. Nyumbang tah tinggal saya tak nyumbang, itu hati-hati itu. Ada yang nyumbang, tidak ada yang nyumbang, dia tetap kesadaran sendiri. Milikilah, yakinilah apa yang kita miliki milik Allah. Makanya ketika meninggal dunia umpamanya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bukan hanya fisik, termasuk hartanya. Nanti Allah ngatur dengan bab waris. Jadi tulus ikhlas mengatur rezeki dengan waris itu bagian dari ibadah. Allah. Dan itu sangat besar nilainya. Makanya ketika kita bicara meninggal dunia, waris segera dibagikan, wah itu luar biasa. Sesuai dengan ajaran Islam. Karena dia meyakini bahwa harta yang almarhum miliki, almarhum sini itu milik Allah. Nanti Allah ngatur dengan bab waris. Tulus ikhlas diatur dengan ajaran Islam tentang waris ini, itu bagian dari ibadah yang sangat besar nilainya. Terlepas juga nanti mesti dimusyawarahkan ada apa, kemudian kan tentang bab waris ini kan juga ada beda-beda tadi ya, dari si budaya yang lain-lain di Bali juga beda, misalkan di atau Padang, di Padang juga beda ya. Makanya udkhulu fisimi kafah itu masuklah dalam Islam secara menyeluruh. Jadi tidak boleh sepotong-sepotong ya. Walaupun butuh proses sekali lagi. Ya, biasanya dulu tidak ada khutbah nikah, nyawer diutamakan gitu. Walaupun isinya itu tentang nasihat, tapi kan ada budaya di situ. Sekarang khutbah nikah udah mulai masuk. Jadi butuh proses yang lama. Boleh jadi perjuangan kita hari ini akan dilaksanakan oleh anak cucu kita. Makanya jangan berhenti berjuang, karena itu termasuk mewariskan apa emosi perjuangan untuk agama. Anak kita harus lihat, oh saya bangun pagi, saya ngajar, saya ini, anak-anak lihat, oh nanti itu yang direkam oleh anak. Saya itu harus begini, lebih dari ayah saya gitu kan. Jangan sampai ada rekaman anak itu
racun-racunnya nggak benar semua gitu ya. Kalau udah rekamannya nggak benar, biasanya ujungnya anaknya tidak benar. Nah, karena itu pemirsa Bandung TV banyak berbuat baik, karena rekaman kebaikan kita itu akan langgeng di rekaman anak-anak kita, dan ujungnya kuwatus saksiyah, akan membentuk pribadi yang bagus. Nah, al-waladu sirru abihi wa ummihi. Anak itu gambaran ayah ibunya. Kalau saya usulkan tidak boleh tahu ada rapot merah anak kita itu. Nah, kalau tuh berantem jangan depan anak lah, karena itu bisa meniru ya ke anak. Dan saya pernah menemukan sudah 3 tahun dilamar nggak mau. Saya bilang, ibunya bilang kan, Ustaz, ini gimana anak saya? Tolong hadir bertiga, saya bilang. Anak ibu saya nanti. Saya ngobrol kantor. Teh, kenapa nggak mau nikah? Ustaz, saya takut seperti ayah saya memperlakukan ibu saya. Ya Allah. Padahal waktu TK itu, jadi rekaman anak itu ternyata masih bersih ya. Bagaimana kasar bapaknya, bagaimana kelakuan bapaknya. Jadi hanya khawatir. Saya bilang, keliru kalau menyamaratakan semua laki-laki itu seperti ayahmu. Kan kata Basuki Sudirman, tidak semua laki-laki. Contohnya aku katanya gitu ya. Akhirnya alhamdulillah, saya panggil calon suaminya. Kalau niat menyakiti jangan nikahi anak ini. Anak ini lagi trauma, saya bilang. Karena ternyata al-baitu madrasah, rumah itu sekolah. Oke. Nah, gitu salah satu contohnya, gitu kan. Jadi sekali lagi, ikhlas itu butuh proses. Awalnya takut sama guru, terus saja. Awalnya takut sama teman. Nah, karena itu yakini apa yang diperintahkan oleh Allah milik Allah. Zakat milik Allah. Kalau dia tidak zakat berarti dia mengambil hak Allah. Haji milik Allah. Dia mampu tidak haji, nah, berarti menentang Allah. Kata Imam Syafi'i, kalau Tuhan saja Allah saya tidak diikuti, apalagi katanya kamu. Oke. Kayaknya mundur teratur loh kalau ada temanmu yang menentang hukum Allah. Oke. Nah, gitu Pak. Iya. Ya, pemirsa Bandung TV, saya pikir ini luar biasa gitu ya. Silakan masih bisa interaktif ya ke nomor kami ya. Tad, ini ada beberapa dari netizen Tad yang bertanyakan tadi ya. Ini tentang fikih tadi 411. Ini katanya kalau sholat ada sebagian yang telunjuknya bergerak katanya. Ini gimana Tad? Walau Allah bisa ya. Ini orang-orang pesantren tahu, bisa yuhriku, bisa yuharriku. Kalau yuhriku gerakanlah. Ya. Kalau yuharriku gerakanlah. Nah, jadi dua-duanya boleh. Ya. Cuma saya sendiri termasuk gerakan, cukup aja. Okay. Kapan diacungkan jempol telunjuk ini? Bisa awal, bisa tengah. Ada at-tahiyatu lillah, mangga. Ada asyhadu alla ilaha illallah, mangga. Karena telunjuk digerakkan tidak digerakkan, diacungkan tidak diacungkan, tidak termasuk rukun sholat. Tidak termasuk rukun sholat. Karena tidak termasuk rukun sholat, diutekeun, tidak diutekeun tetap sah. Okay. Ngacung, ngacung tetap sah. Nah gitu ya. Karena tidak termasuk rukun sholat, maka tidak boleh jadi masalah besar. Oke. Lanjutkan aja. Walaupun lupa karena nunutan gewet ngacung-ngacung tetaplah sah gitu. Sah sholatnya. Iya. Oke. Kemudian ini ada lagi tadi 267 tadi ini menikah. Nah, ini sudah menikah cuman susah punya anak, dan apa katanya tadi kira-kira yang membuat ada doa atau barangkali ada resep-resep yang lain tadi? Iya, untuk berapa 267 tadi. 267 ya. Saya pernah mendapatkan resep ya, dan itu sudah 12 orang berhasil. Alhamdulillah. Ya. Jadi silahkan dicoba ya. Tempe 1 ons, kemudian madu asli 1 sendok makan. Tempe mentah tadi? Ya, tempe mentah. Gula merah dikurut 1 sendok makan, air termos 1 gelas, dijus disatukan. Itu Masya Allah, itu luar biasa. Sudah berhasil 12 orang. Saya ulang, tempe mentah ya 1 ons, kemudian madu asli 1 sendok, gula merah, gula aren dikurut 1 sendok, ditambah 1 gelas air termos panas, dijus disatukan. Tapi harus asli nih. Kalau ingin madu asli ke Ciburial, banyaklah informasi ya. Dan dua-duanya tadi ya? Iya, dua-duanya suami istri. Oke. Sehari 2 kali. Jadi mau tidur, bangun tidur, sebelum makan apa saja. Tapi tetap makan harus normal. Karena kalau tidak diimbangi dengan makan itu bisa diare. Oke. Nah, sebelum minum bacalah doa. Oke. Rabbi habli miladungka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Itu surah Al Imran 38.
Kalau ada rezeki, pergilah ke Aqsa. Nah, itu sebelum Qubatul Mi'raj, jadi disebut dengan Mihrab Zakaria. Konon kabarnya Nabi Zakaria berdoa di situ. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Surat Al-Imran 38. Yang lain boleh. Rabbi habli minas solihin boleh. Atau doa Nabi Zakaria, Rabbi la tajarni farda wa anta khairul warisin. Al-Anbiya 89, As-Saffat 100 dan Ali Imran 38. Itu termasuk doa supaya kita dapat anak atau keturunan. Tapi usahanya itu. Oke. Ya, oke. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini tadi ya, tentu dengan izin Allah tadi ya. Insya Allah. Kemudian ada lagi nah ini tadi, cara menghadapi suami yang kasar juga, terlepas juga beliau suami saya ini katanya ahli agama katanya ya maksudnya sholat ya semua dia tentang syariat itu dia memang luar bisa jalan gitu Tad. Ini gimana Tad? Begini ya, saya ketemu seorang kakek ya, pernah saya ceritakan. Ini maaf ya bagi yang nelpon saja ya, nomor Pak Ustadz, tentu tidak akan diangkat ya, tidak akan diangkat, langsung ke WA saja atau di line interaktif di Bandung TV 22022 ya. Silakan Tad. Jadi ada seorang kakek yang menolong kucing ya, pernah saya ceritakan itu. Oh iya. Tiba-tiba nyakar, tolong lagi, nyakar, tolong lagi, akhirnya tertolong. Dan kucing itu tidak digebuk, tidak dimarahi, malah dia nyari obat untuk ini. Sampai ada yang nonton, kenapa Pak tidak dipukul kucing itu, malah udah menyakar berkali-kali. Tangan ini katanya sudah saya latih supaya tidak marah. Allah. Bukan level buat saya amarah kucing jadi memancing saya jadi marah katanya. Luar biasa. Jadi kalau ibu punya suami yang pemarah, ibu jangan pemarah. Kalau suami ibu kikir, ibu jangan kikir. Kalau suami ibu tidak baik, ibu harus jadi orang baik. Khairu zawj man idza nasita dzukirta. Sebaik-baik pasangan yang mengingatkan ketika pasangannya berbuat keliru. Tentu mengingatkannya qaulan karima, dengan kata-kata yang memuliakan. Karena ternyata lemah lembut ketika memberikan nasihat itu akan mendatangkan hidayah. Allah. Saya pernah tiba-tiba diundang syukuran Pak Bung ya. Kita syukuran katanya. Syukuran apa Bu? Syukuran saya punya nikmat yang luar biasa. Akhirnya syukuran, rupanya suaminya udah 60 tahun baru sholat. Ya Allah. Berarti rumah tangannya sudah 30 tahun lebih lah. Nah, 36 tahun. Hanya saya bilang gini, saya hanya ceramah sampai dikasih waktu 15 menit. Wayahna cinta akang nyarios, nah rajin sholat gitu kan. Hanya dia cerita, saya lihat Islam itu bukan lihat Nabi Ustadz, saya lihat istri saya. Saya lihat Islam bukan lihat Siti Khadijah terlalu jauh, saya lihat istri saya. Terdekat. Walaupun saya tidak baik katanya, ini subuh datang tulu maaf minuman keras, kemudian yang lainnya, saya alhamdulillah dilayani dengan baik. Allahu Akbar. Mau mandi siapkan air hangat. Ya dia tidak pernah makan kecuali saya suruh makan duluan baru dia makan. Dia tidak berhenti makan sebelum saya berhenti makan. Dan setiap pulang, setiap mau tidur saya dipijit dulu. Setiap mau pergi dia siapkan baju saya. Kemudian berapapun yang dikasih uang tidak pernah ngeluh. Dan ternyata dia bangun tidur paling belakang. Setelah menjadi suami tidur. Dan bangun paling duluan. Dia siapkan air hangat. Ya, air hangat bukan pakai magicom segala macam, itu pakai hawu ya. Jadi lama prosesnya. Jadi akhirnya saya malu katanya. Kebaikan istri saya itulah yang menyebabkan saya salah. Ketika saya tanya, "Mama mau apa?" Cuma satu katanya. Ingin kelihatan Bapak salah. Ini contoh ya. Sambil saya dengar istri saya suka doa yang Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu surat Al-Furqan ya, ayat 74. Ulang-ulang doa itu insyaallah. Karena doa itu ngeraksana ngetuk pintu ya. Diketuk 2 kali, 3 kali, terus lama-lama yang punya rumah akan buka pintu itu. Nah, itu Bu ya. Jadi kalau suami tidak baik, itu bustul mawahib hamparan anugerah, kesempatan untuk ladang pahala. Jangan dikeluhkan, ya Allah kalau ini ladang pahala buat saya, berikan saya kesabaran menghadapi suami seperti ini. Karena hidayah itu datang karena akhlak yang baik. Dan tadi gambaran istri yang kayak gitu bukan fiksi tadi, dan memang ada tadi. Ada itu. Memang kisah nyata, memang nyata tadi. Mungkin saya lagi nonton ibu ini. Setiap ketemu selalu nangis. Setiap kali saya nangis.
Saya sampaikan bahkan ada 3 ibu yang menyadarkan dirinya karena akhlak si ibu ini. Saya selama ini kasar sama suami katanya. Nah, ternyata kelembutan itu yang menyebabkan tentang hidayah. Dan Rasul itu Masya Allah sangat lembut sama siapapun. Dalam Al-Quran itu fabima rahmati minallah lintalahum, disebabkan rahmat Allah yang ada pada dirimu, engkau adalah lemah lembut sama siapapun. Kalau orang kasar itu dia tidak dapat rahmat Allah, dapatnya nafsu dari setan. Ya, itu. Dan bahkan mau menambahkan, bahkan sekelas Nabi Musa pun disuruh berdakwah kepada Firaun itu dengan lemah lembut tadi. Lemah lembut. Luar biasa ini. Itu lemah lembut. Padahal apa sih? Luar biasa. Firaun kan galona luar biasa. Kudu lemah lembut tuh gitu. Luar biasa ini. Ya itulah dakwah. Lauk benang cai herang gitu kan. Iya. Oke. Ada lagi nih ya ada lagi tadi 874 nih. Beristri dengan nikah siri jadi beliau ini nikah siri, ini dampaknya gimana katanya nanti buat ke depannya? Gini ya, memang rukun nikah itu 5 ya. Pengantin laki, pengantin perempuan, wali, saksi, ijab kabul. Ya, 5 ini rukun. Rukun itu kalau ditinggalkan salah satu tidak sah. Tapi di luar itu ada seperangkat yang menyebabkan bahagia rumah tangga itu. Satu, orang tua, izin orang tua termasuk mertua. Kalau poligami izin dari yang tua. Sebagaimana dalam Al-Quran, coba lihat kisah Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu mau nikah dengan Siti Hajar itu, bahkan Siti Sarah yang mencarikan. Luar biasa. Dan ada 2 nabi yang disebut dengan uswatun hasanah dalam Quran, salah satunya Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Dia tidak izin nikah siri, oke sah, tapi secara akhlak dia rusak. Di penghujung hidup pasti ada masalah. Karena nikah itu ikatan yang sangat suci. Tidak mungkin ada kesucian kalau diawali dengan bohong. Karena pasti nikah siri itu kan kesana wadul kan dia bohong. Itu pasti itu ya. Ujungnya pasti akan ketahuan. Suzunub al-qajab. Puncak dosa adalah wadul. Kalau sudah awalnya bohong, pasti kan itu bohong itu merembet tuh. Nah, tidak ada dosa yang tidak ada bohongnya. Itu punya supir. Supir dikasih bohong. Nanti punya anak bohong. Saya ketemu seseorang ya, dia habis nikah siri, bilangnya belanja, nah, pulang kok rapi, dia angir, ketuan sama anaknya. Pokoknya jangan bilang sama mama ya, boleh mau bilang tapi minta motor, kasih motor. Motornya hilang di kampus. Ya Allah. Minta mobil, kasih mobil. Jadi sama anak sendiri diperas itu. Ujungnya apa yang terjadi? Al-khiyanatu tajul maut wal faqra. Khianat kepada pasangan bisa berujung kematian dan kemelaratan. Sekarang habis sekarang, warisannya habis. Kenapa? Awalnya bohong. Nikah itu perintah Allah. Jangan lupa tuh, saya ulangi. Nikah perintah Allah. Siapa yang menyakiti pasangannya, berarti menyakiti Allah. Kalau sudah Allah disakiti, coba. Memang wanita tidak bisa melawan. Kalau mau pada awal analitik suami janggung gede, jangan lupa itu. Itu amanah dari Allah. Tidak ada orang yang bahagia karena pernikahan siri. Coba lihat. Ujungnya ribut, dan itu paling parah tuh mengatasnamakan agama. Yang paling parah itu kita butuh seperangkat ketulusan, keikhlasan. Makanya ada undang-undang kan. Undang-undang ini bukan untuk membatasi poligami, bukan untuk mengatur supaya tidak ada pihak yang disakiti, gitu loh. Nah, gitu Pak. Aduh, luar biasa nih. Ya, ada lagi nih dari 874 ini di 378 nih. Nah, ini tentang waris nih tadi. Kan cara membagi waris biar adil, kemudian juga biar tidak pada emosi, kemudian juga biar pada legowo, dan juga masing-masing pihak merasa puas. Nah, ini gimana tadi? Gini ya. Pertama harus meyakinkan dulu bahwa almarhum dan peninggalan almarhum milik Allah. Itu tuh harus yakin. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan hanya fisik, termasuk harta yang dimiliki oleh almarhum kembali kepada Allah. Nah, kalau kembali kepada Allah, maka ada yang disebut dengan takziah. Takziah itu masa berkabung ya, ikut menderita sakit, ikut sedih, ikut berduka karena orang yang dicintai dan mencintainya telah dipanggil oleh Allah. Karena dipanggil oleh Allah, nanti Allah ngatur dengan bab waris. Insya Allah kalau dia sudah total mengakui, menyadari yang dimiliki oleh almarhum adalah milik Allah, dia tidak akan protes. Makanya gini, harkatut ta'at dalilul ma'rifah kata. Kualitas taat itu menunjukkan kualitas dekat kepada Allah.
Harakatut ta'ah dalilul ma'rifah. Kualitas amal itu menunjukkan kualitas mengenal Allah. Ya. Jadi kalau dia tidak mau diatur oleh Allah, berarti diragukan dia tidak mengenal Allah. Ya. Kenapa tahajud? Oh, kualitas dekat dengan Allah. Ya. Harakatut ta'ah dalilul ma'rifah. Kualitas taat itu menunjukkan kualitas dia mengenal Tuhannya. Nah, itu kalau sudah oke, sholat mau, saum mau, zakat mau, haji. Tapi kalau bab waris kadang-kadang mulai kita. Iya, betul. Gitu. Waduh, luar biasa, udah ngerasa berat. Asana tunggu jadi cengkak. Apalagi kalau udah yang bisa yang ngerasa dekat dengan orang tua atau mengurus, itu kan kadang-kadang suka jadi. Dan ujungnya apa ujungnya? Ujungnya kalau waris tidak adil itu kehancuran. Ada di sini. Man jama'al mala bighairi haqqin. Siapa yang mengumpulkan harta dengan tidak wajar, salatahullah, Allah akan menghancurkannya. Allah yang menghancurkannya. Allah yang akan mengeksekusinya bil ma'i, banjir, watin, gempa, wanar, kebakaran, wasyar, dan katipu. Ada aja jalannya tadi. Ada aja, ada. Masya Allah itu. Terlepas udah berusaha semaksimal mungkin dari. Dan itu kapan dia sadar, segera menyadarkan dirinya. Oh, ya lepat nih, ini salah nih, segera datang. Dan itu ujungnya, walaupun sedikit tapi adil, ujungnya dia makmur. Ini ada kasusnya. Dia jual warisannya, biasalah yang namanya jual kan jadi maklar ya, cetai rombongan calo tanah Indonesia. Kalau itu nyokot, kalau dia nyokot, bunghar. Luar biasa. Sanes pangan 2 miliar, dia sampai 8 miliar. Kan ada bohong, kalau itu nggak bohong, kalau dia wadul, ujungnya yang 8 sudah hancur semua. Habis tadi. Habis. Malah yang 2M sekarang Masya Allah berkembang, punya material, punya kontrakan. Saya bilang Allah tuh memihak kepada orang yang baik. Jangan coba-coba sakiti orang baik. Apalagi yang tidak ada penolong kecuali Allah. Berarti menyakiti orang baik sama dengan menyakiti Allah. Nah itu salah satunya waris, tidak adil. Makanya cara yang kedua adalah datangkan ahlinya. Dan harus siap di situ. Ya. Kita datangkan ahli waris. Siapa si A, si B, si C. Sepakati semuanya. Nah saat itulah akal kesampingkan. Nah, perasaan kesampingkan. Tunduk kepada Allah. Ad-dinun nasihat. Agama tuh nasihat gitu loh. Bagaimana agama, ada laki-laki tidak ada nih suaminya. Nah, kita mau bertamu. Sudah itu tidak ada, segera pulang. Itu Al-Quran. Luar biasa. Ini salah kieu ngampihan laki saja. Sisibu itu tuh. Luar biasa. Bagaimana agama mengajarkan menyusui. Ya. Itu ternyata kenapa dalam kaki ibu itu surga? Karena ada 4 air yang tidak bisa dibayar oleh anak. Salah satu air susu. Itu ada Qurannya. Nah, dia tidak mau menyusui, pun takut rusak itunya. Itu tidak taat kepada Al-Quran. Ya. Makanya ad-dinu agama itu nasihat. Luar biasa. Bukan hanya digali ilmunya, tapi dijadikan nasihat. Gitu, Pak. Masya Allah, luar biasa nih. Aduh, masih ada satu lagi tadi ya, ini di 0002 tadi. Nah ini tentang pembahasan batas tanah tadi. Kan kadang-kadang suka menjadi 2 cm, 3 cm itu juga kan nanti gimana tadi pembagian ini? Saya kebetulan termasuk korban. Luar biasa. Termasuk hati-hati nih dengan batas tanah ini ya. Saya punya 2 warisan ya. Ada yang beli itu. Kegeser sampai 4 meter. Dikasih tahu nggak tahu. Udah saya bilang kalau nggak, saya ridho, tapi jangan lupa kebiasaan seperti ini akan terus mengalir. Ya 2 meter kan ke bawah jero itu. Ya. Betul. Itu hati-hati. Kenapa orang tua itu suka batas tanah dengan pohon hanjuang? Karena akarnya tidak nyebar gitu loh, tidak ke tanah orang lain gitu kan. Nah, siapa yang menggeser tanahnya, mengambil tanah orang 1 jengkal saja, 4 bunga digantungkan di lehernya. Bahkan penyebab siksa kubur itu katanya 1, utang tidak dibayar. Dan itu sahih tadi? Iya, maglulun fi qabrihi, dibarengkos di alam kuburnya. Sampai Nabi SAW mengatakan, pas yang kuburan pertama, barakallahu laka, berkah Allah. Tapi kuburan yang kedua Rasul berdoa gitu, terus berdoa sampai lama. Ya Rasul, kenapa? Kata Nabi, penghuni kubur ini sedang diazab oleh Allah, azaban syadidan, dengan azab yang sangat keras. Kenapa ya Rasulullah? Fi zambin hayyin. Nah itu. Karena dosa yang kecil tapi dampaknya besar. Makanya jangan anggap enteng dosa kecil. Karena lama-lama jadi besar. Ya. Banyak hutan puluhan hektar hanya bisa terbakar karena setetes kuntung rokok kan. Nah itu. Apa dosanya? 1, senang geser batas tanah. Hati-hati itu, batas tanah itu. Bahkan yurisul faqra, bisa membariskan kesusahan hidup.
kepada anak-anaknya. Allahu Akbar. Itu hati-hati itu. Coba lihat, zaman licik tinggal ya. Licik dulu dilicikan, lancek dilicikan, adik dilicikan, coba lihat hidupnya. Mungkin 1-2 tahun bisa dia menikmati, tapi jangan lupa anak cucu kita kena dampak. Allahu Akbar. Kena dampak ya, itu istilahnya dampak. Nah, yang kedua, dia punya utang belum bayar. Sampai disolatkan beratus-ratus tidak akan nyampe. Karena ada hadis itu. Utang itu mayah jubuka an doa, sesuatu yang menghalangi doa. Jadi mendoakan, yang mendoakan, doa dia juga nggak sampai kepada Allah, terhalang dengan utangnya. Makanya tidak ada istilah tepira utang itu. Makanya satu negeri, satu negara baru dikatakan makmur kalau membangun dari sumber daya alamnya, bukan dari utangnya. Gitu ya. Keren. Saya kaget, utang orang gede pisan nih, gitu. Atau budak itu ya bisa ngabuntin utang banyak. Gitu ya. Nah, begitu diumumkan, Bapak Ibu kalau ada utang hubungi keluarga, itu sudah lunas, berarti keluarga tanggung jawab. Okay. Nah, yang ketiga itu al-bakhul katanya, yang suka punten buang air kecil tidak bersih membasuhnya. Itu hadis Muslim itu, hadis Muslim. Nah, salah satunya adalah mengumpulkan harta dengan tidak wajar, zalim. Okay. Jangankan tidak bayar ya, katanya madlul ghani zulmun, menangguhkan utang termasuk kezaliman. Menangguhkan aja ya. Menangguhkan. Allahu Akbar. Janji tanggal 7, 8 salapan kabar naon. Alusna kan goreng kubasa, goreng hapunten gitu. Nah, saya yakin dengan gaya yang bagus bisa dilunaskan itu. Okay. Hapunten kan bisaannya orang. Ya. Teruslah dilunaskan gitu kan. Nah, itu salah satunya itu. Dan termasuk tadi kalau misalkan mujahid, dan kalau mujahid benar-benar ini, tapi kalau apapun itu ya. Jadi orang yang mati syahid saja, ya, itu masuk surga, tapi akan terhalang dengan utang. Makanya nggak ada istilah tepira. Kalau ingin tahu orang baik, ingin tahu orang baik nih, satu punya utang bayar nggak? Pinjam sesuatu balik lagi atau tidak? Ada, saya punya payung 15, tinggal 2 di, nunginjam temi kendai. Tapi udah ikhlasin aja saya bilang. Bahkan kadang-kadang yang ditagih malah lebih galak tadi sebenarnya. Oh iya. Yang paling parah itu gitu, guys, manehna nu boga utang, kalah kamusuhan ka urang. Nah gitu. Itu. Beki riweuh sing teh nya katuru-katutu. Tapi katanya gini, kalau kita disakiti, 2. 1 diampuni dosa kita, kedua kita punya tabungan kebaikan katanya. Karena kebaikan yang menyakiti akan diambil diserahkan sama kita. Gitu, Pak. Dan ini sebelum kita ini kan, apalagi salah satu amalan yang luar biasa dahsyat juga membebaskan hutang juga, itu juga luar biasa tadi itu besar. Itu karena orang yang menderita hutang yang tidak bisa membayar itu kan, itu juga membebani dia juga sebenarnya. Jadi malu, jadi yang lain-lain, tapi ketika dilepaskan itu. Ceritanya gini, ada kisah ya, saya anggap luar biasa ini. 2 kisah. 1, kan orang yang sudah haji itu lewat pintu haji ya, pintu haji, ada pintu umroh gitu. Ada yang tidak pernah ke Mekah, saya seleket kadinya gitu. Seleketnya, nah untuk seleket. Itu teh 2 baturan, cenah teh sasakola jeung saya cenah. Sa-RT cenah can ka Mekah da teu ngonang syukuran cenah gitu. Kok masuk ke lewat pintu haji? Nah, bingung semuanya. Dia memang sahabatmu, tidak sempat ke Mekah, tidak sempat ke Madinah. Karena sempat dia punya uang untuk berangkat haji, karena saudaranya terlilit utang, dia berikan ongkos hajinya untuk membebaskan saudara. Dan itu luar biasa, Pak. Jangan terjebak dengan ritual, sementara sosial dilupakan. Terus saya bolak-balik umroh, nyai dulu diantep. Nah, tapi kalau profesi lain lagi ya, membimbing lain lagi. Nah, karena itu kalau bayar, tapi jangan dijadikan alasan yang memanfaatkan orang. Iya, pihak yang haji, tapi dia mengatasnamakan tidak punya, itu keliru. Nah, membebaskan utang termasuk sangat besar ya. Bahkan boleh berproses. Ya. Udah 1 juta, udahlah satu hutangnya tinggal 7,5, sok usaha. Nanti utangnya tinggal 500, usaha. Terus ya gitu. Makanya tidak ada istilah tepira. Makanya utang bukan besar kecilnya. Ada niat bayar nggak? Kalau pinjam niat bayar, Allah bantu. Saya yakin gitu. Saya punya utang cukup besar ya dulu itu waktu dengan isi cerita. Udah kita niat bayar. Saya amalkan Ali Imran 2627 karena ada hadis ini. Siapa yang mengamalkan Ali Imran 2627, utang piutang sebesar gunung Uhud pun bisa dibayar. Itu sudah lama saya amalkan karena saya punya utang, jadi saya amalkan terus. Alhamdulillah tuh ada aja rezekinya, ada aja rezekinya. Nah yang ribet itu culasnya, ayah duit itu dibayarkan malah digolangkan, itu hancur itu. Utang dahulu kan.
Gitu Pak Agung ya. Dan luar biasa Tan, hatur nuhun. Ini pemirsa Bandung TV, sayang sekali waktunya kita sudah habis gitu ya. Ini yang WA cukup banyak Pak. Ini yang WA dan ini luar biasa ini. Mudah-mudahan Rabu depan kalau ada umur kita bisa ketemu lagi Tan. Ya, insyaallah. Kasih konklusi, kasih kesimpulan Tan, dan Ya. diakhiri dengan doa. Pemirsa Bandung TV, jangan bosan berbuat baik. Allahu Akbar. Di rumah berbuat baik, rahmat Allah datang ke rumah. Di tempat kerja berbuat baik, rahmat Allah di tempat kerja. Ada reuni berbuat baik lagi, di tempat reuni datang rahmat Allah. Jangan bosan berbuat baik kepada siapapun dalam kondisi apapun. Insya Allah dengan kebaikan yang ikhlas akan mendatangkan rahmat Allah. Keberuntungan yang sangat besar bila rahmat Allah mengalir. Rahmat Allah itu akan datang karena karya dan perbuatan kita. Semoga kita istiqomah dalam berbuat baik dan jangan lupa ikhlas tulus. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wasallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillah bil alamin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Bandung TV, alhamdulillah telah berakhir embun pagi kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi kita semua, bisa membuka cakrawala kita semua, dan yang paling penting bisa menjadi jalan hidayah. Insya Allah Rabu depan kita akan ketemu kembali di jam dan waktu yang sama. Maafkan ya bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.